Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Tamimi dari Kebun Borang Ananta Banjarnegara. Untuk kali ini saya ingin berbagi pengalaman di mana saya mencoba untuk menyemai atau menumbuhkan kembali umbi porang yang masih muda. Ini umbi yang baru terbentuk, yang kebetulan saya dapat dari alam liar. Ini nanti kita akan coba lakukan perendaman terlebih dahulu dengan menggunakan NutriGrow atau nutrisi pertumbuhan yang saya racik sendiri. Adapun untuk bahan-bahan dan komposisinya kebetulan sudah saya share di akun Facebook. Barangkali ada sahabat yang ingin mencoba untuk membuat sendiri NutriGrow di rumah. Untuk sahabat yang mungkin belum pernah melihat kondisi umbi muda atau umbi yang baru terbentuk, ini kita bisa lihat di sini kondisi dari umbinya. Bisa dilihat dari akarnya yang cukup banyak dalam kondisi yang masih segar, putih bersih, atau masih dalam kondisi akar yang muda. Seharusnya dalam kondisi umbi sudah tua, akar-akar ini akan berwarna kecoklatan dan akan segera rontok pada saat nanti dorman. Meskipun dalam beberapa kondisi ini bisa dimanipulasi dengan cara menjemur di sinar matahari langsung ataupun dengan melakukan perendaman dengan bahan khusus seperti misalkan fungisida, bisa juga dengan menggunakan hidrogen peroksida, atau bahkan yang paling umum dan banyak digunakan karena mudah didapat di pasaran itu menggunakan formalin. Sebelum kita semai umbi, terlebih dahulu kita rendam dengan menggunakan larutan NutriGrow selama kurang lebih 1 hari 1 malam atau antara 20 sampai 24 jam. Selain berfungsi untuk mengaktifkan kembali hormon pertumbuhan dari umbi, perendaman NutriGrow ini bertujuan untuk antibakteri, anti nematoda maupun anti fungi, yang biasanya ini akan sangat besar perannya dalam memicu proses pembusukan umbi muda atau yang baru terbentuk ini karena masih memiliki kadar air yang memang sangat tinggi. Setelah kita lakukan perendaman kurang lebih 20-24 jam, kita bisa mulai melakukan proses penyemaian. Untuk media semai sendiri bebas, silahkan bisa menggunakan apa saja sesuai yang biasa kita lakukan. Kalau saya lebih suka menggunakan sekam bakar karena memang untuk proses sterilisasinya lebih mudah. Sebelum digunakan sekam bakar, kita siram dulu dengan menggunakan air yang mendidih, kemudian kita dinginkan. Setelah dingin baru kita lakukan penyemprotan dengan menggunakan nutrisi pertumbuhan. Untuk nutrisi pertumbuhan juga biasanya banyak dijual di toko-toko pertanian. Tentunya dengan merek dagang yang berbeda, tapi tentu saja untuk komposisi utama bahan-bahannya kurang lebih sama. Memang untuk saat ini nutrisi pertumbuhan yang spesifik atau khusus untuk porang di pasaran saya sudah coba cari di beberapa tempat, itu tidak bisa ditemukan. Jadi akhirnya saya putuskan untuk meracik sendiri dengan harapan nutrisi ini kita akan bisa gunakan khusus untuk melakukan penyemaian maupun pembibitan dari porang. Umumnya bahan-bahan yang terkandung di dalam NutriGrow atau nutrisi pertumbuhan, baik yang itu kita racik sendiri maupun yang dijual di pasaran, itu mampu untuk memacu pertumbuhan dari berbagai macam jenis tumbuhan.
Untuk cara semai bebas seperti yang biasa kita lakukan saja, jadi nggak ada metode khusus untuk semainya. Karena ini cuma satu umbi dan kebetulan ada satu katak ini yang baru dorman, biar sekalian kita semai. Saya tidak membutuhkan wadah khusus, cukup dengan kantong plastik saja yang di dalamnya sudah kita isi dengan sekam bakar yang sebelumnya sudah kita sterilkan. Tambahkan Nutri-Grow dengan kita semprotkan ke sekam bakar apabila terlihat kondisinya kurang lembab. Tutup rapat plastik untuk menciptakan kondisi kedap udara di dalamnya. Kemudian nanti kita kocok-kocok agar umbi terpendam ke dalam sekam bakar. Kemudian kita bisa simpan semaian ini di tempat yang cukup gelap, terlindung dari sinar matahari, atau bisa juga dengan menggunakan kardus yang ditutup dengan rapat. Lakukan pengecekan setiap 5-7 hari sekali untuk memastikan kondisi umbi dalam keadaan yang baik. Setelah kurang lebih 3 atau 4 minggu, kita bisa mencoba melihat kondisi umbi yang sudah kita semai. Ini hasil semai kita selama 25 hari. Terlihat di sini untuk tunas baru kurang lebih berukuran sekitar 1 cm. Ini berarti proses untuk menumbuhkan kembali tunas baru dari umbi muda membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena dalam kondisi saat ini umbi seharusnya dia mudah sekali untuk membentuk tunas baru, karena ini memang musim tumbuh. Barangkali ini juga yang menyebabkan di musim tanam tahun kemarin itu banyak sekali petani-petani senior dari Porang yang mengalami kegagalan pada saat mencoba untuk menanam bibit cabutan yang itu adalah umbi baru atau umbi yang masih muda. Hampir rata-rata mereka lebih dari 90% mengatakan zonk atau gagal total menjadi kompos. Kalau kita lihat dengan kondisi atau perlakuan khusus pada saat kita melakukan persemaian umbi muda ini, dengan meminimalisir adanya kontaminasi baik itu dari mikroba, nematoda maupun fungi, itu saja membutuhkan waktu yang cukup lama, apalagi jika kita melakukannya dengan kondisi yang alami. Tentu saja prosentase keberhasilannya akan menjadi sangat kecil sekali. Setidaknya ini bisa menjadi pembelajaran buat saya pribadi yang juga ingin saya share buat sahabat semua yang barangkali belum pernah tahu untuk masalah umbi muda atau umbi baru ini. Jangan sampai di kemudian hari kita membeli bibit porang cabutan yang sudah membentuk umbi muda atau umbi yang baru. Kita bisa lihat dari kondisi akarnya. Umbi porang yang tua atau yang lama itu tidak ada akarnya, karena akar ada di bagian pangkal batang. Sementara untuk umbi porang yang baru atau umbi porang muda ini pasti akan memiliki banyak akar.